langsung aja saya tanya, selamat pagi. Apa kabar? Thank you. Boleh tepuk tangan untuk Anda semua. Ini kita masih masuk di pagi hari, menjelang siang hari. Terima kasih juga tadi Stevie dan Andre yang sudah memperkenalkan saya. Saya langsung merasa kayak flashback gitu ya. Tadi saya sempat diinformasikan kalau saya adalah seorang mantan atlet. Betul banget. Ini kayaknya yang bikin saya diundang hari ini. Terima kasih Bu Rachel karena mengundang saya untuk bisa hari ini, kalau biasanya saya MC ya Pak Rusli ya, hari ini saya justru jadi pembicara. Ini adalah sebuah kehormatan karena kalau saya bicara mengenai kemampuan saya sebelumnya sebagai atlet, ternyata memang cocok banget sama topik kita, tema besar yang memang diangkat. Kita udah menjelang di akhir tahun, kita masih punya banyak waktu untuk mengejar apa yang masih belum tercapai. Betul atau betul nih kira-kira ya? Oh, ada yang langsung jawab, betul gitu ya. Betulnya nggak cuma dari hati, tapi kayak pengen segera tahu, jadi saya harus ngapain. Oke, saya akan bicara mengenai bagaimana seni di dalam komunikasi sehingga membantu Bapak dan Ibu mitra bisnis untuk bisa mencapai targetnya. Untuk itu saya penasaran, bagaimana dengan target Anda saat ini? Siapa yang mau bantu cerita? Ada mikrofon yang bisa langsung mendekati Anda, boleh yang ada di tengah, boleh angkat tangan yang mau cerita bagaimana target Anda saat ini? Saya coba turun ya. Ini boleh kan kalau saya turun? Saya mau nanya langsung bersama dengan Bapak Ibu mitra bisnis ya. Saya mau tanya bagaimana target Anda, siapa yang sudah tercapai atau bahkan boleh saya pinjam mikrofonnya? Terima kasih. Siapa yang merasa target Anda sudah tercapai? Permisi ya, saya boleh lewat ke bagian tengah. Mendadak ada yang mau menatap tapi ada yang mendadak jalan terus aja, jalan terus, jangan ke saya, jangan ke saya. Jangan-jangan ini yang Anda takutkan ya. Ini aja, memang paling enak nunjuk ya. Yang nunjuk berarti pengen bicara juga. Kenapa? Sudah tercapai. Coba boleh. Soal merah-merah, cerita dulu ya. Yang paling dekat boleh. Paling dekat dulu ya. Dengan siapa? Region. Katanya sudah tercapai targetnya, betul? Belum, masih banyak targetnya. Oh, ada kamera, boleh sambil berdiri, silakan saya undang biar kita semua yang hadir bisa langsung lihat. Yuk kita undang berdiri ya. Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya Pak Rijan, ayo silahkan. Berdiri boleh sedikit ke tengah, yuk. Oh Rigan, nah ya. Jadi yang tuh katanya nggak mungkin bikin malu, duduknya aja udah di kursi yang warnanya orange, nggak mungkin bikin malu. Tapi katanya targetnya belum tercapai, masih banyak. Emang iya? Ya kan namanya target selalu dinaik. Oh emang suka merendah tapi menaikkan mutu gitu ya? Oh lagi nge-build yang namanya personal branding katanya untuk nge-build timnya. Tim, kayaknya nih belum tercapai nih, padahal udah siap untuk berangkat. Tahun ini berangkat kemana ya kira-kira ya? Ikut dong, ajak. Kok jadi malah kita diajak cerita. Targetnya katanya sudah tercapai, gimana caranya? Belum, masih banyak targetnya yang belum tercapai tepatnya. Benar. Iya kan apa namanya di Prudential itu semuanya targetnya kan ini ya teman-teman ya, orang bilang all you can eat gitu ya. Oh, jadi walaupun kita tetap harus bilangnya belum ya, supaya selalu bisa lihat ke depan, target selalu tetap ada di depan kita, betul? Betul. Oke, berarti selama ini sudah menjalani, sekarang sudah masuk bulan ke-10 tuh. Oke, baru mau ada pertanyaan yang spesifik loh, tapi kayak udah. Kita belum kenal kan ya sebelumnya ya? Belum ya? Kita belum ada janjian ya, kalau tadi saya pindah ke depan ya. 10 bulan ini, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rigen untuk bisa mencapai target? Karena masih ada waktu 3 bulan ke depan. Gak nyampe kayaknya ya, ada faktor libur ya nggak? Kayaknya tinggal 1,5 bulan lagi kayaknya ya kita untuk bisa hitung-hitungan targetnya benar tercapai atau enggak. Apa yang sudah dilakukan? Sudah dilakukan selama 10 bulan. Yes, betul.
Fokus aja sih Mbak ya. Contoh, Jadi fokusnya fokus terhadap apa? oke, jadi sebenarnya target kita kembali pada diri sendiri ya. Nah kalau bagi saya selama kita memiliki fokus yang jelas terhadap goal yang kita mau capai, itu semua tergantung dari diri sendiri, bagaimana memanage waktu, bagaimana memanage ya, fokus untuk mengejar. Jadi bahkan kita sudah punya wadah masing-masing siapa yang kemudian harus saya approach di bulan kesekian, alasannya apa, produk apa yang kemudian akan kita tawarkan seperti itu. Betul, karena secara administratif kita juga sering nulis kan bahwa bulan ini ya kita punya schedule, kita punya prospecting list, kita punya recruiting list, semuanya ada. Mantap, semuanya sudah diatur by system. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Regen. Mau di depan bareng saya juga boleh ya. Microphone boleh dibawa pulang Pak ya. Saya izin, tadi udah ada satu perwakilan yang cerita mengenai target dan saya yakin tantangan ada di dalam diri kita. Saya izin ke atas lagi ya. Ternyata emang udah bawa fans clubnya ya Pak Regen ya. Ramai sekali di bagian tengah. Saat kita bicara soal target, bisa jadi ada di antara kita yang merasa, mampukah saya untuk bisa mencapai target tersebut? Seperti judul yang saya sebutkan di awal, saya akan bantu Anda untuk bisa memiliki komunikasi yang berdampak. Dan namanya komunikasi tidak sama seperti kita hitung-hitungan angka. Di dalam komunikasi saat kita ingin mendapatkan angka 10, bisa saja melalui penjumlahan, pembagian, bahkan akar-akaran gitu ya. Sehingga situasinya seringkali dalam situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kondisi di lapangan bertemu dengan nasabah yang bisa jadi existing atau bahkan nasabah baru yang sebelumnya sudah terjalin kedekatan emosi, tapi kenapa sih kok nggak deal-deal aja sampai sekarang gitu ya. Dan kita seringkali nggak tahu jawabannya, kita tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa mencapai deal dalam jangka waktu yang sudah tadinya kita targetkan. Maka nggak pakai lama, saya nggak akan bicara mengenai teori, karena teori mudah untuk diucapkan. Tapi bagaimana teori-teori ini yang saya akan berikan basic-basicnya, yang sebenarnya kalau kita searching, AI udah langsung bisa jawab. Apa yang bisa kita lakukan sehingga mendapatkan komunikasi yang berdampak? Kita perlu banyak praktek. Bersiap Bapak dan Ibu, saya nanti akan butuh ada volunteer untuk bisa maju ke depan mempraktekkan komunikasi yang berdampak itu tadi. Tapi sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, ini adalah 3 tips yang bisa saya berikan kepada Anda di pagi hari ini agar komunikasi kita berdampak. Kalau kita baca tampak mudah ya. Anda sudah pasti menyampaikan komunikasi yang menarik, itu bagian informatif. Komunikasi yang menarik, tentu point of view-nya harus berada di point of view nasabah kita atau lawan bicara kita. Sehingga informatif ini tidak bisa berdiri sendirian. Harus didukung dengan perilaku, bahkan keterampilan untuk bisa mendengarkan secara aktif. Contoh, ini sebelum saya kasih indikator-indikator di dalam masing-masing tips tersebut. Active listening berbeda dengan good listening. Saya yakin Anda sudah tahu itu. Perbedaan mendasar, kalau good listening cukup dengan anggukan kepala. Cukup memberikan kesan kita menyimak. Tapi di active listening, anggukan kepala kita harus juga bersinergi dengan tatapan mata. Karena tatapan mata ini adalah jendela hati kita, betul ya Bapak Ibu? Sehingga akan terlihat anggukan yang benar-benar paham dengan apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicara kita. Ada juga anggukan yang matanya justru ngasih tahu, oh tampaknya dia bingung ya, oh tampaknya fokusnya lagi nggak di sini, oh kayaknya lagi memikirkan hal yang lain nih. Maka komunikasinya tidak terjalin dua arah. Ada feedback yang kemudian ditangkap oleh lawan bicara Anda. Itulah yang dimaksud dengan active listening. Dan yang terakhir tentu kita pasti sepakat dengan call to action. Saat kita sudah menyampaikan komunikasi yang menarik, kita sudah berupaya untuk memberikan pendengaran yang aktif, berarti bahasa tubuh kita juga harus positif.
Maka call to action ini tadi yang menyebabkan perubahan mindset atau bahkan perubahan perilaku. Dari yang tidak tertarik jadi agak tertarik. Dari agak tertarik menjadi ingin tahu lebih banyak. Saat sudah mencari tahu lebih banyak, akhirnya berkomunikasi duluan, memberikan inisiatif komunikasi terhadap diri kita. Progres-progres yang bisa jadi sedikit menurut kita, tapi itu adalah apresiasi, itu adalah achievement. Kita berhasil untuk melakukan komunikasi yang berdampak. Dan ini hasil akhirnya nanti pasti akan berkaitan dengan self-branding Anda, Bapak dan Ibu. Seringkali kalau kita bicara self-branding berarti sama dengan personal branding. Personal branding harusnya sama dengan citra diri Anda. Harusnya personal branding sama dengan self-image Anda. Self-image yang ada di sini. Maka di dalamnya pasti ada kata kunci untuk bisa menggambarkan kualitas diri kita. Langsung ya, saya tampilkan. Ini adalah tahapan-tahapan yang secara singkat nanti kita coba praktekkan. Jadi kalau nanti sudah ada volunteer di depan, harapannya ada yang merepresentasikan menjadi nasabah, kemudian yang satu lagi justru menjadi agent. Nah, apakah kemudian profil nasabahnya ini mampu kita kenali lebih dalam? Karena ada yang memang sudah kenal, ada yang bahkan kenal dari keluarganya, koleganya, ada juga yang memang baru kenal atau bahkan teman lama. Pasti ada nih teman lama kita, terus tahu sekarang kita jadi agent di asuransi, mungkin malah nggak mau nerima telepon kita lagi ya, menolak untuk diajak bertemu misalnya. Jadi mereka merasa, nanti kalau ketemu saya justru diajak untuk join, jangan-jangan kalau saya ketemu nanti saya dipaksa. Jadi ada misalnya komunikasi yang dianggap lebih agresif. Saat kita mengenali profil nasabah, maka di dalamnya adalah kemampuan kita juga untuk bisa mengenali karakter. Oke, contoh, karakter yang terbentuk. Karakter ini bisa aja bentuknya perilaku, bisa saja keterampilan, bisa juga berkaitan dengan value. Kalau kita ambil teorinya Hippocrates saja ya, ada yang sering kita sebut si extrovert dan si introvert, betul? Betul ya? Bahkan terbagi menjadi 4 karena ada balance, ada dominannya bahkan di antara yang lebih banyak pola berpikirnya dan juga mana di antara extrovert introvert yang lebih banyak dominasinya di dalam perasaan mereka. Makanya kalau di Hippocrates ada 4 pembagian kepribadian tersebut. Di dalam kepribadian jelas ada karakter yang melekat. Misal, kita bertemu dengan contoh deh teman lama kita. Dulu perasaan waktu sekolah ya, ini pembawaannya tuh lincah, dia tuh pasti kreatif, dia juga terkenal temannya di mana-mana. Ternyata ketemu lagi 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, kok dia pembawaannya lebih kalem ya? Kok pembawaannya itu berbeda sama 10 tahun atau 15 tahun yang lalu? Karakter bisa berubah tuh. Menyeimbangi. Saat kita mengimbangi, kadang-kadang nih nggak mau ngalah dua-duanya, ngomong dua-duanya. Sehingga egonya yang bicara, bukan lagi komunikasinya. Tapi saat kita bicaranya ego, saya yakin target Anda biasanya akan meleset. Karena kita hanya bicara di satu sisi saja, untuk keuntungan kita saja. Kita ingin menyampaikan sesuatu tanpa kita tahu minatnya sama nggak ya? Kira-kira kalau saya cerita mengenai olahraga tertentu, apakah dia juga suka dengan olahraga tersebut? Nah, itulah pentingnya kita berada di poin nomor 2 dan 3. Saat kita sudah memahami tipe kepribadian dari nasabah kita, sebenarnya akan memudahkan diri kita untuk berkomunikasi sehingga memilih informasi yang menarik di kacamatanya audiens atau di kacamatanya lawan bicara kita, atau dalam hal ini adalah nasabah dan calon nasabah. Dan posisi itu tentu akan membuat kita menyampaikan informasi yang spesifik dan jelas. Kalau kita bicaranya jelas, berarti pemilihan kata juga akan berpengaruh. Bahkan saat kita menyiapkan poin yang kedua,
kita harus bisa membungkusnya tadi ya, kalimatnya menjadi menarik dengan teknik storytelling. Storytelling adalah kemampuan kita, contoh kita ngambil chronological misalnya. Jadi kita bicara dari tahun ke tahun, ada nasabah existing yang kemudian sebelumnya menggunakan unit link misalnya, tapi kita lihat secara profil, oh bisa juga nih tampaknya untuk kita alihkan. Misalnya dialihkannya ke produk-produk tradisional, betul ya? Sehingga proses untuk melakukan pendekatan itu pasti nggak mudah karena ada perbedaan. Benefitnya berbeda, mereka harus bisa aja start dari awal lagi. Tapi apa benefit yang kemudian bisa mereka dapatkan dari produk yang kita tawarkan? Saat kita menggunakan storytelling, teknik bercerita, itu sekaligus kita sedang mendekatkan kedekatan emosi. Maka itulah yang tadi saya sempat sebutkan, active listening penting banget. Saat kita bicara tentang active listening, kadang-kadang kita terlalu cepat bicaranya. Kita terlalu buru-buru untuk segera memberikan penawaran karena kita udah punya waktu yang tinggal sedikit lagi. Harus segera nih close, harus segera nih kasih reportnya. Padahal saat kita ngebentuk active listening, pertanyaan yang spesifik saya sarankan biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Biasanya di depannya ada bagaimana, apa, betul? Dan kaitkan dengan minat, kaitkan dengan data-data terbaru atau current situation. Jadi seringkali bisa saja saat kita membuka percakapan, kita lagi menyampaikan kesibukan dari nasabah kita. So bisa saja pertanyaannya adalah simple. Gimana perjalanannya? Kita menanyakan perjalanan karena kita tahu agenda sebelum bertemu atau meeting dengan kita ternyata ada agenda lain. Terus kita bahkan bisa tahu sebelumnya agendanya lokasinya di mana menuju ke agenda meeting yang kedua butuh waktu perjalanan berapa lama. Kira-kira melewati suasana perjalanan yang seperti apa? Dia kira-kira menggunakan alat transportasi seperti apa? Ragam emosi tadi, kalau kita memberikan pertanyaan yang spesifik, termasuk pertanyaan terbuka, bahkan pertanyaan klarifikasi, bahkan pertanyaan untuk menyambungkan rasa, itu 3 hal yang seringkali menjadi umpan yang spesifik untuk kita bisa tahu, oh tujuannya ke sini. Oh, yang dibutuhkan oleh nasabah saya ternyata beda sama profil yang sebelumnya udah dibantu untuk dianalisa. Bisa aja apa yang kita rencanakan nggak digunakan saat komunikasi tersebut atau bahkan dalam meeting tersebut. Kemampuan kita di active listening tadi adalah mengendalikan bahasa tubuh. Bahasa tubuhnya wajib positif. Biasanya kalau kita meeting ya, posisi kita berada dalam posisi duduk, betul? Seperti Anda saat ini, kita wajib tahu bahasa tubuh kita saat kita duduk agar terlihat antusias, agar terlihat empati saat kita mendengarkan nasabah kita sedang bercerita dari pertanyaan-pertanyaan pancingan yang kita berikan, harus yang seperti apa? Misal, ada meja di depan kita, terus kemudian saat kita mau mendengarkan, seringkali ya tangan kita ada di atas meja, betul ya? Maka hati-hati pundak Anda, gak semua pundak kita saat kondisinya tertutup seperti ini, itu justru menimbulkan antusias. Tapi ada juga bahasa tubuh yang saat tangan kita di atas meja, malah kelihatan intimidatif, kelihatan agresifnya. Kenapa? Karena setiap orang akan punya postur yang beda-beda. Postur ini tadi yang Anda perlu kendalikan. Bisa jadi angle kita di sebelah kanan, maka jangan paksakan saat kita melakukan bahasa tubuh yang tadi di active listening, kita justru menghadapnya frontal ke nasabah kita. Justru perlu kita atur. Dan ini biasanya outputnya kita sebutnya dengan elegannya. Bahasa tubuh kita, postur kita harus terlihat lebih elegan. Kenapa elegan? Karena tadi berkaitan dengan emosi. Saat kita mampu memberikan pendekatan secara emosi dengan lawan bicara kita, mereka akan percaya, mereka akan merasa dihargai, mereka akan merasa kita paham dengan apa yang mereka butuhkan. Sehingga kadang-kadang ya, jalan cerita dari nasabah kita waktu kita berikan pertanyaan yang spesifik, kita bingung, ini lagi jelasin apa ya?
Misal hanya bicara tentang minat aja. Kita belum pernah tahu minat itu berkaitan dengan apa, ada istilah-istilah teknis yang bisa jadi kita belum pernah dengar. Kita boleh melakukan parafrase. Parafrase ini kalau di dalam teknik pertanyaan, dia adalah pertanyaan klarifikasi. Oh, maksud Bapak ini ya? Oh, maksud Ibu tuh yang ini? Oh, jadi begitu. Simpel sebenarnya di dalam parafrase karena memang tujuannya adalah untuk menyatukan pikiran. Bisa jadi apa yang kita pikirkan di dalam persepsi kalimat tertentu itu berbeda dengan apa yang dimaksud oleh nasabah kita. Oke? Ini yang basicnya. Maka saat kita sudah berhasil untuk mengupayakan active listening kita, silahkan untuk kita mempraktekkan. Nanti ya kita praktekkannya juga termasuk di call to action. Call to action adalah kemampuan kita menggunakan kalimat, kata-kata yang benar-benar memberikan aksi. Jadi orientasinya harus aksi. Biasanya alat bantunya adalah menciptakan rasa mendesak. Jadi FOMO-nya harus dibentuk tuh. Biasanya orang tuh dibawa tertantang, dikaitkan dengan situasi yang mendesak, yang kalau bukan sekarang nanti yang rugi justru nasabah kita. Kami hanya membantu gitu ya. Arahnya ke sana dan perhatikan kembali bahasa tubuh kita. Karena saya di sini bicara bukan hanya sebagai public speaker practitioner seperti yang tadi tertera di layar. Tapi saya juga nasabah Pru. Saya tahu, oh terima kasih. Terima kasih ya. Saya nggak nyangka kalau dapat apresiasi dari tepuk tangan ya. Karena saya pikir, ya biasa saya jadi nasabah Pru udah lama banget. Dan saya tipikal orang yang setia. Wih, ngaku-ngaku. Bagian ngomong yang ini pengennya dapat tepuk tangan, nggak dapat kali ini ya karena ngaku ya. Nggak apa-apa, nggak harus tepuk tangan. Maksud dari setianya yang mana ya? Kalau dikaitkan dengan tipe kepribadian, saya tuh termasuk yang pragmatis, tapi juga koleris. Perbedaannya ada di mana? Pembawaannya tenang. Tapi sekali ada sesuatu yang saya anggap tidak tepat, saya bisa langsung ngeblok. Saya nggak percaya lagi. Saya bersyukur sampai sekarang saya masih sangat percaya dengan Pru. Jelas bukan cuma karena produknya, tapi karena agent saya berhasil untuk bisa memberikan service excellent-nya. Ada nggak ya di ruangan ini ya? Agent saya hadir nggak ya kira-kira di ruangan ini ya? Kalau hadir nanti kita ketemu. Oke. Bahkan dari saya jadi nasabah itu sebelum menikah sampai akhirnya, jadi mendekati saya menikah, terus kemudian saya menikah, punya anak pertama, anak kedua bahkan saat itu ada produk karena setiap hamil saya bermasalah ya. Dan ada produk yang saya bisa ambil perlindungan semenjak bayinya belum lahir. Saya yakin Anda masih ingat produk itu ya. Terus kemudian saat bayinya udah lahir, harus ganti lagi dong proteksinya, betul? Oke, diberikan lagi edukasi. Edukasi ini kan penting banget ya, dan gak semua individu masyarakat itu mau terbuka dan menerima edukasi itu. Karena ada tipikal edukasi yang dikasihnya justru agresif. Kita pasti sering tuh dulu dengar, ditakut-takutin kalau meninggal, betul? Saya waktu ketemu agent saya yang sekarang, gak pernah tuh ada kata-kata itu. Dia bisa mengganti dengan kata-kata lainnya. Dia tahu pekerjaan saya seperti apa. Pekerjaan tipikal saya itu gak jelas. Gak ada tiap bulan seperti Anda bisa jadi dapat payroll. Betul? Bonus juga saya mikirin bonusnya orang lain. Gak pernah saya berpikir saya dapat bonus. Artinya dengan ketidakpastian, dia mampu untuk bisa membawa situasi tersebut. Di bagian call to action ini, kalau saya cerita dari versi agent saya, dia berhasil untuk menciptakan poin nomor 2 tanpa saya merasa dikejar-kejar.
tanpa saya merasa ada yang lagi donder ke saya, ayo, kapan, oke? Sehingga situasi ini seringkali dibantunya dengan benefit. Dan komunikasinya bukan cuma ngajak meeting untuk tujuan asuransinya. Tapi memang ada pertemuan-pertemuan ya datang juga di community saya gitu. Bagaimana kemudian dia terjalin ruang lingkup yang sangat dekat, hampir tidak ada gapnya. Sampai akhirnya saya punya anak saya punya teman, dari situ saya tuh nggak pernah ikutan bantu promosiin ya, tapi mereka nanya, karena memang saya pernah klaim untuk anak saya, terus dia tanya, dulu kok mudah klaimnya, oke? Dan saya yakin karena edukasi dari siapa? Dari agent. Oke, yuk kita praktek yuk. Saya udah cerita di sini, tipsnya adalah informatif, active listening, dan juga call to action. Siapa 2 volunteer yang mau maju ke depan? Udah langsung ada yang sambil jalan, boleh dong kasih tepuk tangan. Ini 2 langsung. Oh bukan, siapa lagi? 1 lagi berarti ya. 1 lagi sudah ada 1 volunteer, 1 lagi boleh. Silakan, nanti ada yang jadi nasabah, 1 lagi jadi agent, oke? Dengan siapa sudah pegang mikrofon ya? Sudah. Dengan siapa namanya? Dengan Jeremy Insurance. Bukan Jeremy Thomas, bukan Jeremy lainnya. Hai Jeremy, apa kabar hari ini? Luar biasa. Mantap, semangatnya bisa kerasa banget. Jeremy mau panggil 1 nama untuk bisa bantu role play? Bastian langsung diundang. Silakan Bastian untuk bisa beranjak ke panggung. Posisi duduknya tahu nggak Bastian Nah duduk? itu, saya cari nih. Kabur kayaknya Bastian tahu soalnya Jeremy maju ke depan. Mana Bastian boleh berdiri dulu yang baju hitam bukan? Bastian. Ada yang di jalan baju hitam betul? Iya betul. Coba lihat dulu wajahnya benar ya. Saya nggak pakai kacamata dari jauh, cuma kelihatan ada di jalan aja. Kita dibilang kembar nih. Kenapa? Dibilang kembar. Oh ya, coba kita cek ya. Karena hari ini berusaha untuk tidak terlihat kembar, yang satu garis-garis bajunya, yang satu warna hitam. Oh iya, kacamata, potongan rambut, posturnya sama. Hai, apa kabar Bastian? Luar biasa. Mantap, boleh arahnya ke tengah. Oke, karena volunteer saya mau nanya dulu, siapa yang mau jadi nasabah? Saya. Udah pasti langsung pengen dua-duanya. Sayangnya Bastian lebih cepat lewat bahasa tubuhnya, angkat tangan dulu. Kalau Jeremy pakai mikrofonnya dengan suara. Oke, Bastian kamu akan jadi nasabah, kemudian Jeremy akan jadi agent. Kita buatkan simulasinya ya, profil dari nasabahnya, karena tadi bahkan dikasih tahunya kami tuh sering dibilang kembar, sobat, sahabat yang dari dulu tuh kemana-mana bareng. Tapi kemudian karena pekerjaan terpisah ruang dan waktu. Oke, udah lama nih nggak ketemu. Oke, sampai akhirnya ketemu lagi di acara reuni. Anggaplah dulu sobatnya waktu sekolah ataupun kuliah. Waktu reuni ketemu lagi, akrab banget. Jadi udah sempat ketemu lagi. Sampai akhirnya Jeremy punya tujuan, ketemu yang kesekian, sengaja emang ngajakin untuk proteksinya ada di perut. Oke ya? Oke, bayangkan situasinya, kita nggak punya waktu banyak, sisa waktu kita hanya 15 menit, maka simulasi ini boleh kita mainkan 4 menit aja boleh ya? Boleh ya? Tugas dari penonton adalah memberikan komentar. Jadi nanti akan ditampilkan di layar. Anda boleh kasih komentar. Contoh informasi menariknya ada di mana? Contoh active listening-nya apakah tadi sudah tercapai? Bagaimana dengan call to action-nya? Itu yang coba kita diskusikan. Oke. Ini mereka sudah diskusi, udah siap. Jadi bayangkan dulu kira-kira mau nawarin produk yang mana, mau nanyanya seperti apa. Kayaknya persiapannya 2 hari 2 malam nih ya. Oke. Aman? Udah siap? Siap ya?
Bingung? Nggak mungkin bingung, eksekusi aja yuk. Jadi kalau bingung langsung eksekusi. Mainkan jadi profil yang saya nggak akan tentuin. Apakah profilnya yang mudah didekati atau justru profil yang sulit didekati ya? Yang kita coba bantu adalah agentnya. Apakah Jeremy nanti berhasil untuk bisa mempraktekkan tips impactful communication? Kamera sudah siap untuk menyorot? Sudah siap ya? Karena akan berinteraksi diambil di depan, posisi berdirinya boleh kita bantu atur. Satu di sini, tuh ada tulisannya ya. Jadi Pak Nazrul dulu ya, tuh tempat berdirinya. Jadi Pak Rusli dulu ya, ini ada tulisannya. Ini berarti udah janjian memang untuk ketemu, udah. membahas terkait proteksi. Udah. Jadi, terserah kalau bagian itu. Apakah kemudian di komunikasi sebelumnya misalnya di WhatsApp atau di telepon, Bastian memang udah tahu ketemunya ini adalah ketemu untuk tujuan tertentu. Kira-kira ketemunya di mana ini? Di kafe kah? Di tempat golf? Di tempat pedal? Kafe ya? Kafenya berarti ceritanya kayak jam-jamnya kurang lebih kayak sekarang, sebelum makan siang. Oke? Kita coba bantu. Ini dia role play yang pertama dari dua rekan kita. Ada Bastian sebagai calon nasabah dan Jeremy sebagai agent. Silahkan dimainkan. Mas, pesan kopi dong. Hai bro. Ketemu. Gimana acara? Aman? Ya, baiklah. Jadi tadi baru habis pesan kopi juga kebetulan. Oke. Gue udah pesen sih barusan. Sekalian dong. Aman. Bill on me itu deh, bill on me. Ada apa nih kenapa? Biasa aja. Lagi pengen sharing cerita-cerita udah lama gak kenal nih, gak apa-apa lah. Boleh dong, boleh. Cerita aja lagi banyak rezeki bro. Mantap nih. Anyway, sesuai di obrolan kita di WhatsApp bro. Oke. Kan gue pengen saat ini kan Bentar, masuk nama nih? WhatsApp gue belum lo save ya nih. Udah. Parah lo. Udah. Parah lo. Coba cek lagi. Oke. Anyway, sesuai obrolan kita di WhatsApp bro. Kan gue sekarang di Prudential ngebantu orang-orang untuk memproteksi keuangannya melalui asuransi. Karena kalau kita ngomongin financial planning itu nggak cuma dari investasi, dari tabungan, tapi juga proteksi yang seringkali terlewat nih sama orang-orang. Technically gue jual, tapi tenang. Gue di sini tugasnya cuma mengedukasi lu aja. Terlepas lu mau beli atau tidak, terlepas lu mau di prudent atau tidak, terlepas lu mau ngambil di gua atau tidak, itu urusan belakang. Tugas gue di sini adalah memastikan lu terproteksi, bukan jualan ke lu. Yes. Nah, cerita. Masa presentasinya dijelasinnya nggak mungkin ya kak ya? Ya nggak apa-apa kalau nggak pakai presentasinya. Kira-kira Nah. sampai di sini Bastian menerima nggak tuh? Reaksinya Bastian apa ya? Lanjut. Itu Bastiannya tuh yang mau lanjut tuh. Bastian, kamu ceritanya mau nggak? Mau nggak kamu diceritain tentang proteksi tersebut? Bentar, kopinya. Oke, dulu ya. Jadi berdasarkan gue dengar cerita lu bagus sih konsepnya ya sebetulnya. Cuman gue sih lagi emang mencari. Tapi tadi sebetulnya sih dari program-programnya mungkin ada satu yang mungkin kena sih dari yang lu ceritain. Tapi nanti ya kan karena gue harus tanya juga ya sama keluarga gue dulu gitu. Ya mungkin nanti kita bisa jemput lagi kali ya buat bahas dari situnya. Cuma tadi konsepnya bagus sih, gue belum pernah dengar konsep gitu. 1 menit terakhir, silahkan Jeremy. Call to actionnya seperti apa? Nah bro, untuk prosesnya sendiri ini kan sebenarnya ada proses pengajuan ya, dimana nanti mungkin ada medical check up, dan lain screening dan lain sebagainya. Sembari lu menunggu untuk diskusi dengan keluarga nih, kalau boleh nanti pertemukan juga dengan gua, it's fine. Kita ngobrol aja, semisal nanti ada ketidakcocokan pun boleh diinfokan, disampaikan ke saya, ibaratnya kayak gitu. Nah, sembari menunggu semua proses ini terjadi, gimana kalau kita sign dulu aja? Toh, lu nggak bayar apa-apa bro, dan nggak akan ngerugiin ke gue juga kalau misalnya lu cancel nanti. Aman banget bro, aman banget. Nah, kenapa begitu? Karena kan kita belum tahu nih bakal di-approve apa enggak juga. Lebih baik kan kalau misalnya lu diskusi keluarga di saat posisinya sudah approve. Terlepas lu mau cancel di belakangan, no problem.
lo nggak rugi apa-apa gitu toh. Oke. Waktu habis. Terima kasih, boleh kasih tepuk tangan. Gimana rasanya jadi nasabah? Enak ya? Curang nih, saya panggil dia buat dia jadi agent padahal. Karena tadi kamu terlambat, dia duluan yang menggerakkan tangannya ya. Oke, gimana rasanya tadi jadi nasabah? Ya rasanya sih sebenarnya sih nggak kenal. Jadi sebenarnya kalau di ini jelasinnya juga konsepnya bagus. Oke. Ya nggak. Jadi sifatnya kayak nggak memaksa sih. Nah aku demen kayak gitu. Jadi kalau misalkan Nggak memaksa ya? ya nggak memaksa. Itu terakhir maksa tuh tadi tanda tangan sekarang aja. Maksa tuh. Penjelasannya benar. Kayak maksudnya kan nggak harus bayar apa-apa dulu. Ada alasannya ya, walaupun ada permintaan tanda tangan sekarang aja. Apakah kalimat itu yang sering dipakai dari menyapa di awal? Di awal tadi langsung ya, iya ini ketemu karena mau ini. Tenang, lo gak harus jualan kok, lo hanya gue bantuin untuk bisa protek aja. Tuh ada kalimat-kalimat seperti itu ya? Iya, cuman basa-basinya lebih banyak lah biasanya ya, karena Iya. 4 menit doang jadi Oh iya pasti. Basa-basi yang lebih banyak. Di masa basa-basi itu penting untuk kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan supaya kita mengenal lebih dalam siapa nasabah kita ini. Yang mau kasih komentar boleh berdiri supaya rekan-rekan di ruangan ini juga tahu dan kami bisa bantu kasih mikrofonnya. Komentarnya boleh berdiri, silahkan. Mau berdiri atau mau ke restroom? Oke, mikrofon boleh dikasih ke Pak Rigen supaya Pak Rigen bisa tunjuk siapa berikutnya yang bisa ngasih komentar ya. Tadi mikrofon terakhir ada di tangan Anda, sekarang Anda berikan tongkat estafet mikrofon itu untuk siapa? Silakan. Oh mau komentar sendiri ternyata, boleh. Enggak? Oke, untuk komentar ya boleh Larissa boleh. Larissa atau Clarissa? Larissa, silahkan. Di mana Kak Larissa? Yang mana Kak yang sebelah mana? Loh, dilempar lagi mikrofonnya. Gak mau katanya. Kak Larissa, hai Kak, boleh berdiri Kak? Iya, 1 jam tuh cuma buat naruh mikrofon. Kak Larissa, halo. Komentar show-nya ya? Iya betul, komentar show-nya, show. Kayak zaman waktu masih door to show ya jatuhnya. Silahkan berdiri Kak Larissa supaya kita bisa lihat. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk Kak Larissa. Kak Larissa, pertanyaan pertama, tadi apakah menyimak dari awal sampai dengan akhir simulasi tersebut? Ada sampai closingnya. Mantap, silahkan komentarnya dari pembukanya dulu. Yang pertama halunya sangat bagus, kopinya bisa. Asik. Mantap ya, luar biasa. Oke. Yes, everything semuanya go very smoothly dan dari pihak agent insurance juga mengedukasi dengan sangat dari kata bahasa semuanya, which is very good sehingga nasabahnya nggak merasa kalau misalnya hari ini lo ketemu gue karena ada hidden agendanya. Nah jadi itu good and sampai call to actionnya untuk pengajuan proses dan lain-lain, which is very good as well. Oke. Ya sebenarnya sih sangat soft selling ya. Ya. Kemudian di bagian call to action, tadi saya sempat bilang, ada maksanya kok tanda tangan. Menurut Larissa, minta tanda tangan sekarang dengan cara tadi ya, caranya Jeremy, itu udah enak nggak? Oke. Kalau mungkin bisa itu udah enak, udah oke. Karena kan tadi kan bahasanya kalau nggak salah, nah untuk proses ini kan ada pengajuannya bro, gitu kan. Gimana kalau kita mengajukan dulu bla 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 gitu kan, itu udah enak sih. Karena it gives the client a thought untuk oh ya kita coba aja dulu, toh juga nanti tulis. Jadi kemampuan mendesaknya juga itu dikasih, benefitnya tadi juga disebutin, tenang aja, nggak harus sampai harus bayar apa-apa kok, itu kan termasuk ya. Thank you Larissa. Thank you. Kayaknya jawabannya pun komentarnya adalah komentar cari aman ya. Ya kan cari aman ya, iya bagus loh. Dimaki aja nggak apa-apa, nggak kenal kok. Saya, itu bagian saya, boleh? Bagian saya ya. Udah siap. Tadi kalau saya perhatikan, ini biasanya tuh lebih enak Jeremy bisa lihat dirinya sendiri tadi harusnya ya. Saya coba bantu kasih lihat dari yang pertama. Saat membuka,
Kemudian Bastian kesannya udah datang duluan karena dia yang pesan kopi, oke? Kesan juga adalah tuan rumahnya adalah Bastian di dalam komunikasi tersebut. Ini kesalahan awal, oke? Kalau kita sebagai tanda kutip tuan rumah, kita yang mengundang, kita harus proaktif. Jadi bukan Bastian yang manggil pesen kopi, tapi tadi sebayangan saya dia bukan di meja, tapi dia di kasir, ya. Jadi ketemunya di kasir, maka Jeremy itu ada di sampingnya Bastian. Maka crucial momennya adalah apakah Jeremy udah pesen kopi? Iya. Oke ya, karena dia belum pesen sebenarnya. Toh ditawarin, jawabannya tadi adalah oh enggak, udah gitu ya. Oh udah pesan ya tadi ya. Oh udah, maksudnya udah pesan. Oke, dia udah pesan duluan. Sebagai tuan rumah berarti on time ya, datangnya nggak terlambat. Sayangnya dia udah pesen duluan, nggak nawarin temennya. Padahal waktu tahu temennya belum datang, bisa aja di WhatsApp, bro gue udah nyampe ya, lo santai aja. Gue mau pesen ini, lo mau gue pesenin dulu nggak? Bisa aja ada komunikasi itu, sehingga waktu datang dia nggak pesen karena udah ready minumannya, atau bahkan minumannya belum ready, tapi kita bisa kasih kode ke barista, yuk keluarin sekarang biar entah itu yang dingin ataupun yang hangat dia masih fresh. Oke, itu yang pertama. Itu bagian dari cara kita memberikan active listening. Padahal belum ada komunikasi kan? Secara langsung di kafe tersebut, komunikasinya sudah terjalin entah di telepon, di WhatsApp, atau di email, di channel komunikasi lainnya. Kemudian tadi, waktu Bastian yang udah nanya, lo pesen juga nggak? Reaksinya Jeremy adalah nah gitu ya, dengan kata-katanya. Temennya ini masuk saku. Kalau tadi dalam posisi berdiri, ada kesan. Kebetulan Jeremy sih emang secara postur, ekspresi itu baik hati banget ya. Jadi walaupun tangannya masuk saku, nggak kelihatan agresif. Tapi hati-hati, ini tetap harus saya informasikan. Tangan yang ada di depan, di saku, tangan di depan, tangan di belakang, dia memberikan kesan. Sehingga kesannya harus dijagain di awal. Karena belum sampai ngomongin produk, kita baru akan melakukan pendekatan secara emosi. Udah lama gak ketemu, dia mau ngelakuin pendekatan, udah sempat ketemu di reuni, sekarang mau diajak ketemu. Oke ya? Kemudian ceritanya tadi udah geser nih ke bagian isi. Isinya enak, mengedukasinya cakep ya. Walaupun gak pantun kan tadi, tapi saya kasih cakep ya. Di bagian penutup, di call to action, tadi untuk membentuk rasa mendesaknya udah dapet. Tapi kita juga harus kasih tahu apakah itu bagian dari, ini secara kalimat bukan yang smooth ya, pola pikir kita harus ada di, oh nasabah saya belum tentu tahu kalau itu bagian dari standar operasionalnya, SOP-nya, udah ketemu, apa nih progresnya, oke? Jadi seringkali kita perlu juga menginformasikan alur perjalanan sebelum benar-benar menjadi nasabah. Kenapa alur perlu diciptakan? Karena nasabah kita akan teredukasi bagian mana yang memang secara sadar dia akan melakukan tanda tangan karena tulus, bukan tanda tangan karena terpaksa, betul? Kalau terpaksa, dia merasa didesak dalam arti dia agresif ya, tapi habis itu diajak ketemu lagi nggak mau. Oke ya? Maka prosesnya adalah how to delivering-nya, bukan pemilihan katanya sekarang. Pemilihan kata udah benar, minta tanda tangan. Tapi why-nya, kenapa harus minta tanda tangan di pertemuan ini juga harus disertakan. Tadi waktu, secara waktu mepet. Dan kenapa kita harus latihan dengan menggunakan durasi? Karena kita harus ada di sebuah konsep nasabah kita cuman punya waktu sedikit untuk kita. Sehingga kita akan terbiasa untuk berkomunikasi yang efektif dan berdampak. Itu harapannya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Jeremy dan juga Bastian. Oh foto, dia minta foto. Oke, fotonya semua, sama semua gitu berdiri-diri atau gimana? Oh gitu, beneran yang mana nih? Diajak foto sebentar ya, permisi ya. 1, 2. Boleh tepuk tangan sekali lagi, Bastian dan juga Jeremy. Waktu saya sudah habis, Bapak dan Ibu.
saya coba bantu sekali lagi untuk bisa wrap up. Tadi saya udah sampaikan, komunikasi yang berdampak, dia juga akan langsung berdampak terhadap self branding Anda. Harapannya Anda punya 3 kata kunci ini. Dan ini harus ada di dalam perilaku Anda. Lagi kerja atau enggak lagi kerja. Mau ketemu sama nasabah atau lagi enggak ketemu nasabah. Sehingga kredibelnya dia terbentuk dari komunikasi kita sehari-hari. Di sosial media termasuk cara kita untuk memberikan pandangan kita terhadap situasi-situasi terkini. Itu adalah proses kita untuk menunjukkan kejujuran, tanggung jawab kita, dan situasi itu pasti akan ngebantuin kita adalah pribadi-pribadi yang punya empati tinggi. Maka Anda akan dicari, Anda akan diandalkan oleh siapapun. Dan tentu saja Anda harus punya kemampuan dengan tulus memberikan bantuan tanpa diminta. Ini yang biasanya muncul dari testimoni para nasabah Anda. Semoga 3 kata kunci ini sudah melekat di dalam diri Anda. Sukses untuk 3 bulan ke depan. Selamat berlari. Karena apa? Kemenangan justru milik Anda yang berhasil untuk bisa berlari sampai dengan putaran terakhir. Saya Kami Diara Disti, terima kasih. Salam sehat selalu untuk Anda. Yeay,